Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ini sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 137 138. Insyaallah dua ayat. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun, sunnah-sunnah Allah. Sungguh telah berlalu sunnatullah sebelum kalian, maksudnya sebelum para sahabat. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akhir cerita, akhir kisah dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Hadza bayanul linnas. Al-Quran ini merupakan penjelasan kepada seluruh umat manusia, wa huda wa mau'izatun lil muttaqin, dan petunjuk serta nasihat kepada orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Lagi-lagi al-muttaqin ada di sini. Sering ketemu kata muttaqin ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dua ayat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah atau sunnah Allah, maksudnya di sini adalah memberikan azab atau menurunkan azab kepada orang-orang kafir. Itu sudah menjadi sunnatullah, dan itu terjadi kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan sebelum para sahabat. Dan sunnah ini atau tradisi ini, tanda kutip ya, karena sunnah itu bisa diartikan tradisi ya, memang. Makanya sunnah itu dalam bahasa Inggris disebut prophetic tradition, tradisi Nabi katanya. Jadi sunnah Allah maksudnya adalah mengazab orang-orang kafir, mengazab orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu adalah merupakan ketetapan Allah, tanda kutip tradisi Allah. Allah
lakukan ini, turunkan azab ini kepada orang-orang terdahulu, termasuk juga sangat berpotensi Allah turunkan azab ini kepada orang-orang kafir yang di zaman itu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini ketetapan Allah ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dua ayat ini sebetulnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ayat ini mengisyaratkan tentang tasliyah atau menghibur hati Nabi dan para sahabat, di mana dalam perang Uhud ini kita lagi kembali ya kepada cuplikan kisah perang Uhud, di mana dalam perang Uhud itu kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat mengalami musibah, mengalami penderitaan yang memilukan. Di antaranya adalah begitu banyak para sahabat yang mati syahid. Ada setidaknya 70 orang yang wafat, yang mati syahid di medan Uhud itu. Tentunya kondisi seperti ini mengguncang hati para sahabat, kondisi yang sungguh-sungguh memilukan, tapi tidak memalukan ya, untungnya. Memilukan tapi tidak memalukan. Lah kondisi ini kemudian mengguncang hati para sahabat, seolah-olah itu mereka akan kalah dalam peperangan-peperangan berikutnya. Makanya Allah kemudian menghibur mereka. Enggak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa dalam peperangan melawan orang kafir itu kadang menang, kadang kalah, sebagaimana itu juga terjadi kepada umat-umat terdahulu. Ketika periode nabi-nabi sebelum Muhammad, orang muslim, orang mukmin berperang dengan orang kafir, kadang kalah itu merupakan ujian, bersabar. Kadang kala Allah berikan kemenangan, dan itu merupakan kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kata Allah Subhanahu wa taala ini juga, ayat ini menghibur tadi ya Bapak Ibu, bahwa sekalipun mungkin dalam perang Uhud itu orang-orang kafir dalam kondisi yang unggul, walaupun tidak sampai menang ya, dalam posisi yang unggul, akan tetapi pada akhirnya mereka akan kalah, sebagaimana para musuh-musuh Allah sebelum Nabi Muhammad, mereka pada akhirnya pun juga kalah, walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu mereka menang, tetapi endingnya mereka akan tetap kalah. Dan itulah yang terjadi kepada Rasulullah dan para sahabatnya di perang-perang berikutnya, entah itu perang Ahzab, perang Parit itu, atau perang Khandaq gitu ya, termasuk perang Hunain dan perang-perang berikutnya. Alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat dilimpahkan, diberikan kemenangan, dan pada akhirnya itu penaklukan kota Makkah. Dan benar Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Allah memang berjanji, sebagaimana Allah memberikan happy ending kepada nabi-nabi terdahulu, Allah juga memberikan happy ending akhir yang luar biasa bagus kepada Rasulullah dan para sahabatnya Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ini tentunya menghibur Rasulullah dan para sahabatnya. Ini penting Bapak Ibu, kita dihibur nih. Walaupun ayat ini diturunkan oleh Allah untuk secara khusus kepada para sahabat, tapi tentunya ayat ini juga berlaku kepada kita, umatnya Rasulullah SAW. Ketika kita mungkin dalam perjuangan, dalam penderitaan, ketika berjuang, banyak goncangan, banyak ujian, tetapi pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah itu adalah happy ending, akhir yang bahagia.
Ini kan luar biasa ini. Dan memang kalau kita melihat sejarah umat-umat terdahulu itu memang kan pada akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya banyaklah kisah-kisah. Misalkan Allah sebutkan di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-40, kata Allah, fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, semuanya kami azab, kami siksa karena dosa-dosa mereka. Kata Allah ini. Jadi umat-umat terdahulu diazab, disiksa oleh Allah dikarenakan kemaksiatan, dosa-dosa dan pembangkangan mereka. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Ada suatu kaum yang Allah azab dengan dihujani dengan batu yang panas. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, bukan Sodom, mana Sodom ini? Dibuat lucon sama anak-anaknya Sodom. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut dihujani dengan batu, bukan hujan air loh ya, batu ini. Nah, kemudian kata Allah lanjutannya, wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada umat yang lain, kaum yang lain yang Allah azab mereka dengan halilintar guntur yang menyambar. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib diantaranya diazab, disiksa oleh Allah dengan guntur yang menggelegar, halilintar dan seterusnya, menyambar mereka, petir dan seterusnya. Ada juga wa minhum man khasafna bihil ard. Ada umat juga kata Allah yang diazab, disiksa oleh Allah dengan ditenggelamkan oleh tanah, bumi. Yaitu Qarun, jelas ini. Jadi hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah harta Qarun. Ini lucon sebetulnya ini. Jadilah harta Qarun, katanya gitu ya. Kenapa dinamakan harta Qarun? Ini soalnya ini hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini ya enggak benar juga Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini Qarun ditenggelamkan bukan dengan air tapi dengan tanah. Allah kemudian melanjutkan, wa minhum man aghraqna. Ada kaum juga yang menentang Nabi dan Rasul, menentang Allah dan Rasulnya, yang Allah tenggelamkan di laut. Siapa itu? Ya Fir'aun, ya Haman dan bala tentaranya itu. Kenapa demikian? Ya satu problem yang mereka lakukan, menentang Allah dan Rasulnya, dan itulah Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikan kisah-kisah umat terdahulu. Ketika Rasulullah sedih, dicaci maki, dihina, ingin dibunuh, Allah sampaikan. Lah, ya begitu kata Allah. Nabi-nabi terdahulu juga dicaci maki, dihina, ya ada yang dibunuh juga. Itu kan suatu menyejukkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memang tanda kutip ya, resiko tanda kutip ya, diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bagaimanapun tidak ada ujian yang diterima oleh seorang hamba melebihi ujian yang diterima oleh para nabi dan Rasul. Ibu rahmatullah, ujian berat. Kalau kita kan ujiannya apa ya? Belanja kurang, mungkin apa biasanya? Gitu-gitulah. Itu tidak sebanding dengan ujiannya yang diterima oleh para nabi dan Rasul. Ibu rahmatullah.
Nah ini, jadi ayat ini sekali lagi kita sampaikan bahwa merupakan menghibur Nabi agar beliau dan para sahabatnya tetap tegar, tetap semangat dalam memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi memang akhir cerita dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya adalah kekalahan, adalah azab. Kalau tidak di dunia, tentunya nanti di akhirat. Ini lebih parah lagi nih. Di dunia itu cuma DP-nya doang ya. Adapun di akhirat nanti adalah cash azabnya di akhirat, tunai nanti di akhirat. Tuh. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini juga jadikan yang pertama kan ya. Bisa pelajaran pertama dari ayat ini adalah menghibur Nabi dan para sahabat. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini juga mengisyaratkan adanya istidraj. Istidraj itu adalah apa ya namanya itu? Allah mengulur-ngulur waktu untuk mengazab orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu diberikan kesenangan, kenikmatan dunia gitu ya. Sengaja diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan dunia yang mereka terima itu semakin menjadikan mereka sombong, lari dari kebenaran dan sesat. Itu istidraj namanya. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada mungkin orang kafir katakanlah seperti itu yang mungkin hidupnya enak, kemudian kenikmatan dunia yang melimpah, tidak perlu iri. Ini mudah ketika kita omongkan ya, tapi ini berat dilaksanakan ya. Tidak perlu iri, tidak perlu cemburu. Boleh jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja mengulur terus begitu sampai dia memuncak kekafirannya. Allah kemudian mengazab dia, mematikan dia sehingga dia benar-benar mati, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tidak perlu iri kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang yang dialami oleh orang-orang kafir ketika itu, ketika mereka dalam posisi yang unggul, seolah-olah mereka menang, dan sejak itulah kemudian semakin memuncak kesombongan mereka. Kita menang dan seterusnya. Allah sengaja mengulur itu, dan pada akhirnya nanti kemudian di periode perang-perang berikutnya kemudian dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Jadi ini istidraj Bapak Ibu ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu iri, walaupun memang ya banyak kan kita melihat negara-negara mungkin yang katakanlah mohon maaf sekali yang kafir banget mungkin ya. Tapi secara ekonomi, secara politik ya bagus, baik. Walaupun kita tidak mengkiri banyak juga negara-negara muslim yang kaya, ya banyak juga. Misalkan ya Arab Saudi misalkan, ya atau Qatar, atau UEA, atau apa lagi, mungkin Jordan gitu ya, banyak juga. Itu patut disyukuri gitu ya. Berkaitan dengan istidraj ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya memang ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran surah ketiga ayat 168, kata Allah, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Janganlah orang-orang kafir itu mengira ketika Allah mengulur-ngulur waktu untuk mengadab mereka mendapatkan kenikmatan. Tidak, kata Allah.
innama numli lahum liyazdadu itsma. Allah sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengadab mereka, liyazdadu itsma, agar semakin bertambah dosa-dosa mereka, semakin bertambah kekafiran mereka, semakin bertambah kedurhakaan mereka. Dan dengan seperti itu Allah kemudian mengadab mereka dan mereka meninggal juga dalam kekafiran yang memuncak. Tentunya nantinya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu, sekali lagi kita perlu khawatir, tidak perlu cemburu, tidak perlu iri. Dan sebetulnya Nabi Muhammad rahimahullah sempat seperti itu ya. Sempatlah orang-orang kafir kok enak-enak semua gitu ya. Kemudian ketika ada semacam pikiran seperti itu dalam benak Rasulullah SAW, Allah kemudian menurunkan ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 196. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kelakuan orang-orang kafir itu yang mereka merajalela, menguasai di muka bumi, memalingkanmu, membuat kamu terpukau dengan mereka. Mata'un qalil, kata Allah. Yang mereka dapatkan itu cuma kesenangan yang sedikit di dunia. Bapak Ibu, tentunya sangat-sangat tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah sediakan nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain berkaitan dengan istidraj ini, atau mengulur-ngulur waktu. Allah mengazab orang-orang kafir, dibiarkan mereka dalam kenikmatan, dalam kesenangan. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat di ayat yang lain misalkan berkaitan dengan istidraj ini, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-46 44, kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kata Allah, setelah orang-orang kafir itu melupakan, mengabaikan peringatan Allah dan Rasulnya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia. Itu semakin bejat seseorang itu, kata Allah, semakin dia ingkar kepada Allah, semakin dia kafir kepada Allah dan Rasulnya, Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan, kesenangan dunia. Ada? Bener gak? Al-An'am 44. Coba 44 benar Al-An'am ya. Jadi kata Allah, ketemu enggak ayatnya? Falam manasu 44 ya. Jadi kata Allah, falam manasu, ketika seseorang sudah melupakan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, diingatkan tidak mau, Allah sampaikan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah bukakan pintu-pintu kesenangan, kenikmatan dunia. Ini sebetulnya ayat yang sering disampaikan oleh ayah saya dulu ya. Jadi kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah bukakan pintu kesenangan dunia.
hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka senang dengan pencapaian mereka itu, akhadnahum baghtatan fa idza mublisun, Allah siksa mereka seketika. Allah bisa binasakan, turunkan azab kepada mereka. Ini sebetulnya kondisi sosial yang mungkin sudah sampai ke kita, Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang kafir yang semakin memuncak kekafiran mereka, Allah jadikan tanda kutip mereka menjadi developed country, kata orang-orang barat sekarang. Jadi negara yang maju atau advanced country, negara yang maju gitu ya. Tetapi Allah katakan hatta idza farihu, ketika mereka sudah berbangga-bangga diri, congkak dengan pencapaian kemajuan yang mereka dapatkan itu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, mereka kemudian disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diazab dan meninggal dunia, mati, barulah mereka sadar apa yang mereka capai, apa yang mereka raih, yang mereka dapatkan itu tidak ada apa-apanya, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ini jadi rumusnya, semakin bejat seseorang, semakin besar tingkat kekafirannya, semakin dibukakanlah pintu-pintu kesenangan itu, pintu-pintu kemajuan dan seterusnya. Dahsyat sekali ini ayat ini. Apa namanya, tanda kutip ya, memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Tanda kutip memprediksi, walaupun Quran bukan prediksi ya, fakta soalnya. Itu dahsyat sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu setidaknya dua pelajaran dari ayat 137 Ali Imran, bahwa ini ayat yang mengisyaratkan atau menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah isyarat tentang istidraj, kesenangan yang memang diulur-ulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memang melihat umat atau orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat beliau, tentunya itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah lebih besar pasukannya, tidaklah lebih kuat gitu ya pasukannya, walabihi umat-umat terdahulu yang dikalahkan oleh atau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita melihat Bapak Ibu rahimakumullah, Fir'aun itu kan kerajaannya luas gitu ya, tidak sebanding dengan orang-orang kafir Mekah. Tentunya lebih besar, lebih kuat pengaruhnya, lebih besar kerajaannya Fir'aun, tetapi masih dikalahkan oleh Nabi Musa, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian orang-orang Mekah ketika itu yang pasukannya tidak sekuat, tidak sebanyak yang dimiliki oleh Fir'aun, Bapak Ibu, dan umat-umat yang lain tentunya ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ini juga motivasi kepada atau kabar gembira kepada Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka dihadapkan kepada musuh-musuh Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Surah Muhammad surah ke-47 ya, betul, ayat ke-13.
Begitu banyak kata Allah umat-umat umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat melebihi suatu kaum yang mengusirmu Muhammad. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi kata Allah banyak umat-umat terdahulu yang Allah musnahkan mereka, Allah kalahkan mereka, padahal mereka jauh lebih kuat dari orang-orang Mekah yang berusaha mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasi ini ternyata iya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, pelajaran yang ketiga ini penting juga. Ternyata ayat ini sering dipakai oleh orang-orang untuk menjustifikasi tanda kutip ya traveling atau traveling ya, jalan-jalan. Kan Allah katakan fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Apa tujuannya? Agar kalian bisa melihat seperti apa akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini traveling katanya, tahu safar, jalan-jalan. Ya, memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi, mengunjungi tempat-tempat yang memang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang-orang kafir Mekah itu, orang Mekah itu ya, kan biasa melakukan bisnis perdagangan ke Syam, entah ke Yaman atau ke Palestina. Lah, mereka itu ketika berdagang ke Syam, mereka melewati kampung, melewati desa yang rusak parah. Yang memang kampung itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran di surah Al-Furqan, surah Al-Furqan surah ke-20 berapa? 26 ya atau 25. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-40. Kata Allah, "Wa laqad atau 'alal qaryati allati umtirat matarasau afalam yakunu yarunaha bal kanu la yarjuna nusyura." Dan sungguh orang-orang kafir Makkah itu kata Allah telah melewati suatu desa yang dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kaum Sodom. Jadi kenapa kok mereka tidak mengambil pelajaran kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah menyaksikan suatu kampung, suatu desa yang benar-benar sudah diazab karena kedurhakaan mereka, pembangkangan para nabi dan rasul. Ini penting ya Bapak Ibu. Orang sudah melihat bukti-buktinya gitu ya, tapi masih belum percaya. Itu kan apa kata orang Jawa? Keblinger ya, bener nanti. Kelimer ya itu. Keblinger kata orang Jawa. Enggak tahu kalau orang Madura itu apa namanya. Keblinger. Nah ini itulah yang dialami oleh orang-orang Makkah itu. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu rahimakumullah, kita melakukan safar perjalanan di muka bumi ke tempat-tempat tertentu yang sekiranya bisa menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyat sekali itu, dan itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.